Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Alhamdulillah, we fine, thank you. Allahu Akbar, yes. Okay, in this occasion, Miss Nis will share the material of mathematics about divided fraction. Do you know what is divided fraction? Betul sekali, pembagian pecahan. Namun kali ini Miss akan menjelaskan tentang pembagian pecahan biasa dan campuran dengan bilangan asli. But before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kalian menyaksikan video pembelajarannya, pastikan kalian sudah melaksanakan sholat duha, membaca al-masurat ya. Oke, silakan menyaksikan videonya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solehan Soleha. How are you today? In this occasion, Miss Nis will share the material of mathematics about divided fraction atau pembagian pecahan. Nah, untuk kali ini pembagian pecahan dengan bilangan asli. But before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita ke contoh soal, ya, Miss Nis akan kenalkan dulu kalian tentang sistem atau rumus dalam pembagian. Di sini ada rumus tentang TUB. Apa itu TUB? T itu singkatan, T-nya tetap, U-nya ubah, B-nya balik. Nanti saat mengoperasikan pecahan, ada pecahan yang tetap posisinya dan ada yang diubah simbolnya dan juga ada yang dibalik. Nah, kita ke contoh soal. Di sini Miss punya bilangan 6 dibagi 2/3 ya. Nanti 2/3 ini masuknya akan dibalik. Kenapa? Karena dia sebagai pembagi. Jadi kita akan pakai kebalikannya. Dan kebalikan dari 2/3 adalah 3/2. Ini adalah kebalikan dari 2/3. Dan untuk 6 ini merupakan bilangan asli. Kenapa ini hanya 6 saja? Sebetulnya kalau kita tuliskan dia adalah 6/1. Nah, sekarang kita mulai mengoperasikan ya. 6/1 ya dibagi 2/3 sama dengan kita masuk ke sistem T, yaitu tetap. Manakah yang tetap? Yang tetap adalah bilangan asli. Maka posisinya dia akan tetap sebagai 6/1. 6 sebagai pembilang dan 1 sebagai penyebut. Setelah tetap, kita lihat ubah. Yang diubah adalah simbol bagi. Bagi diubah menjadi kali. Paham sampai sini? Oke, sekarang setelah paham yang ubah, kita selanjutnya adalah balik. Yang dibalik adalah 2/3. Kebalikan dari 2/3 adalah yang tadi, yaitu 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita lanjut operasikan. Hasilnya 6 dikali 3 atau pembilang dikali dengan pembilang ya, seperti biasa. 6 dikali 3 hasilnya 18. Dan penyebut 1 dikali 2 sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini, Miss Nis pengen kalian mengerjakan sampai sederhana. Nah, untuk menyederhanakannya, bilangan berapakah yang bisa membagi keduanya? Ya, karena di sini sudah ada angka 2 yang paling kecil dan tentunya 18 bisa dibagi dengan bilangan 2, maka kita pakai pembaginya 2. Oke, 18 dibagi 2 sama dengan 9.
Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini bentuk sederhana. 9/1 sama dengan 9. Kita akan ke contoh soal yang kedua ya. Di sini Miss punya bilangan 4 dibagi 4/2. Nah, 4 ini merupakan bilangan asli yang artinya 4/1 ya, dibagi 4/2. Nah, jangan lupa kita ingat ya sistem TUB. Yang tetap adalah bilangan aslinya 4/1. Yang diubah adalah simbolnya menjadi kali. Dan baliknya, kebalikan dari 4/2 adalah 2/4. Nah, kemudian kita kalikan. Kalau sudah seperti ini, 4 dikali 2 hasilnya 8. Per 1 dikali 4 hasilnya 4. Ya, Miss pengen kalian mengerjakan sampai sederhana ya, karena di sini bilangannya 4 bisa dibagi 4 dan 8 pun bisa dibagi 4, maka langsung saja ya, 8 dibagi 4 hasilnya 2, 4 dibagi 4 hasilnya 1, dan 2/1 sama dengan 2 ya. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Ini merupakan pecahan campuran ya dengan bilangan asli. Yang 8 merupakan bilangan asli dari 8/1 dibagi 1, 2/4. Baik, yang tetap itu adalah 8. 8/1-nya tetap. Ini kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Caranya 4 dikali 1, 4 ditambah 2, 6/4. Penyebutnya harus tetap sama. Nah, kita masukkan sistem TUB. Yang tetap itu adalah bilangan aslinya 8/1. Yang diubah adalah simbolnya menjadi kali, dan yang dibalik adalah pembaginya dari 6/4 menjadi 4/6. Kita kalikan, 8 dikali 4 hasilnya 32, dan 1 dikali 6 hasilnya 6. Kita sederhanakan ya, bisa dibagi 2 dulu. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, meskipun 16 bisa dibagi 2, atau kebalikan 3 bisa dibagi 3 dan 16 tidak bisa dibagi 3, sedangkan pembilangnya masih besar, kita tetap sederhanakan dengan cara dibagi kurung ya. Nah, 16 dibagi 3 yang mendekatinya 5. 5 dikali 3, 15. Dikurangi ya. 6 dikurangi 5, 1. Nah, cara memindahkannya ke situ, lihat, kita penyebutnya di sini 3, maka di sini pindahkan ke bagian bawah 3 ya. Dan yang 5 ini kita turunkan, berarti kita simpan di bagian yang sampingnya. Oke, dan yang 1 kita naik ke atas. Nah, kalau kita jadikan pecahan biasa, 3 dikali 5, 15 ditambah 1, 16 sama hasilnya ya. Ini dalam bentuk sederhananya.